She wanted to be washed and got some sin left to father. Officer. Y'all both been dead. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang sheriff yang diketahui bernama Michael. Di kota kecil tempat Michael bertugas, sedang marak terjadi peredaran barang haram. Banyak kalangan anak muda tewas karena overdosis. Salah satu yang menjadi korban adalah putra Michael sendiri yang tewas akibat barang haram tersebut. Kehilangan anak sematawayang tentu membuat Michael sangat terpukul. Akan tetapi, Michael tetap berusaha kuat menjalankan tugasnya sebagai aparat hukum. Namun Michael masih kesulitan dalam melacak identitas bos gangster yang menjalankan bisnis barang haram di kotanya. Karena selama ini, si bos gangster misterius tersebut tidak pernah turun langsung ke lapangan. Si bos gangster misterius tersebut hanya menugaskan para anak buahnya untuk mengedarkan barang haramnya tersebut. Where am I? Kemudian, kita diperkenalkan dengan Jack dan Maya, pasangan kekasih yang merupakan pecandu barang haram. Diketahui kalau Jack dan Maya bertekad kuat untuk bisa sembuh dari kecanduan mereka tersebut. Karena mereka berdua ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, menikah dan memiliki momongan. As soon as I can. Speak your mind. What doing? Since when you... Maka dari itulah, Jack dan Maya sudah tidak menyentuh barang haram tersebut selama 3 bulan. Ternyata Jack adalah mantan militer yang pernah bertugas di Afghanistan. Trauma di medan peranglah yang akhirnya membuat Jack mengkonsumsi barang haram untuk menenangkan pikirannya. Don't know how much. Keduanya berusaha sangat keras untuk bisa sembuh, meskipun hal itu tidaklah mudah. What I do? I can't let you out. Setelah 8 bulan lamanya, tidak lagi menyentuh barang haram, Jack dan Maya akhirnya sembuh dari kecanduan mereka. Pada hari itu, Jack membeli sebuah cincin untuk melamar sang kekasih, yaitu Maya. Nice. 450. Okay then. Can't promise you still. Saat keluar dari toko perhiasan, Jack berpapasan dengan Jimmy, teman Jack yang seorang bandar barang haram. Jack yang sudah sembuh, meminta secara baik-baik agar Jimmy menjauhi dirinya dan Maya. Karena Jack tidak ingin, ia dan sang kekasih terjerumus lagi ke dunia barang haram. Stay away from her. All those times I paid $5. Kemudian, kita dibawa ke markas kelompok gangster yang berada di tengah hutan. Kelompok gangster inilah yang telah memproduksi barang haram dan mengedarkannya di kota kecil ini. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Coyote, yaitu tangan kanan si bos gangster. Terlihat Coyote sedang menghabisi seorang bandar yang telah menggelapkan uang transaksi. Di keesokan harinya, saat dalam perjalanan, Jack dan Maya berpapasan dengan Sheriff Michael. Michael sangat senang melihat Jack dan Maya sudah sembuh dari kecanduan mereka. Karena ternyata, Jack adalah sahabat baik almarhum putra Michael yang juga mantan militer. Bahkan, putra Michael dan Jack pernah sama-sama bertugas di Afghanistan. Well, Now you there ain't time. Better stop growing. Singkat cerita, Maya dan Jack berkumpul bersama keluarga besar Maya. Di sini Jack meminta restu ibu Maya untuk melamar kekasihnya itu. Awalnya ibu Maya tidak setuju kalau Maya menikah dengan Jack. Karena akibat berpacaran dengan Jack lah, putrinya itu menjadi pecandu.
ask my permission. See now that what's sure She's gone. Jack berusaha meyakinkan keluarga Maya bahwa dirinya sudah sembuh total. Dan Jack akan berusaha keras untuk membuat Maya bahagia. Sampai pada akhirnya, si ibu merestui pernikahan Maya dan Jack. Don't you let me down. Life is filled with this to the happy couple. Kemudian, kakak ipar Maya yang bernama Ramon, lantas menawarkan Jack bekerja di pabriknya. Karena Jack pasti butuh uang untuk biaya pernikahannya nanti. Jack yang sedang nganggur, tentu setuju menerima tawaran dari Ramon. Later. Bye. Di keesokan harinya, Jack kembali dihampiri oleh Jimmy. Jimmy berusaha merekrut Jack untuk kembali bekerja dengannya, yaitu sebagai kurir barang haram. Tentu saja Jack menolak, dan kembali menegaskan kepada Jimmy, agar tidak lagi mengganggu dirinya, termasuk mengganggu Maya kekasihnya. Apalagi Jack dan Maya akan menikah esok hari. Once in a while, soldier. What's up, girl? Sakit hati atas penolakan dari Jack, Jimmy malah mendekati kekasih Jack, yaitu Maya. Awalnya Maya mencoba menghindar, akan tetapi, Jimmy terus mendekati Maya. Dan bahkan, Jimmy malah memberi Maya paket barang haram jenis baru. Di malam harinya, Jack merasa kalau Maya sedang menyembunyikan sesuatu. Hal itu terlihat jelas dari gelagat Maya yang terlihat sedang gelisah. Akan tetapi, saat ditanya oleh Jack, Maya menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Maya beralasan, ia hanya sedikit gelisah dengan acara akad nikah esok hari. Maya enggan memberitahu Jack perihal barang haram jenis baru yang berikan oleh Jimmy tadi sore. Di keesokan paginya, saat terbangun, Jack menyadari kalau Maya tidak ada di sampingnya. Kemudian Jack keluar, dan terkejut melihat Maya yang sudah tewas karena OD. Hey, Ruth. Hey, baby, come on, wake up. Oh, no. Ternyata secara diam-diam, tadi malam Maya mengkonsumsi barang haram jenis baru yang diberikan oleh Jimmy. Jelas Jack sangat sedih dan terpukul atas kematian sang kekasih. Apalagi hari ini, mereka berdua seharusnya menikah. Kemudian, Jack membawa jasad Maya ke rumah orang tuanya, yaitu untuk dibaptis. Sesuai keinginan Maya, yang ingin dibaptis, sebelum jasadnya dimakamkan. Setelah itu, Jack pergi dalam keadaan murka. Jack sangat yakin, kalau Jimmy lah yang memberi barang haram itu kepada Maya. Kemudian, Michael menyelidiki jasad Maya. Michael meminta para anak buahnya untuk terus mengawasi Jack. Karena Michael khawatir, Jack akan main hakim sendiri untuk balas dendam atas kematian Maya. Apalagi Michael kenal betul dengan Jack, seorang mantan militer yang cukup brutal, sama seperti almarhum putra Michael. Karena almarhum putra Michael dan Jack pernah sama-sama bertugas di Afghanistan. Berpindah ke Jack, yang langsung mengambil perlengkapan senjata militernya dulu, dan langsung tancap gas menemui Jimmy. Tak lama setelah Jack pergi, Michael dan anak buahnya sampai ke rumah Jack. Akan tetapi, Jack sudah tidak berada di sana. Singkat cerita, Jack sudah sampai ke rumah Jimmy, dan inilah yang diperbuat. Kemudian, Jack menyuruh anak dan istri Jimmy pergi dari rumah tersebut. Setelah itu, Jack mulai menginterogasi Jimmy, sembari disiksa. Jack ingin tahu, apakah Jimmy yang telah memberikan barang haram jenis baru tersebut kepada Maya. Jimmy juga ingin tahu identitas bandar alias si pemasok barang haram jenis baru tersebut. Awalnya Jimmy enggan buka mulut, tapi setelah disiksa sedemikian rupa, akhirnya Jimmy mau mengaku. Jimmy mengatakan, ialah yang memberikan barang haram itu kepada Maya. Karena Jimmy sakit hati kepada Jack, yang menolak bekerja untuknya, yaitu sebagai kurir barang haram. Sedangkan si bandar alias si pemasok, adalah seorang pria bernama Curtis, yang tinggal di sebuah hotel. Setelah mengantongi info tersebut, tanpa ragu lagi, Jack langsung membantai Jimmy. Okay, please.
Setelah itu, Jack langsung meluncur ke hotel untuk menemui si pemasok, yaitu Curtis. Tak lama kemudian, Michael datang ke rumah Jimmy untuk menganalisa TKP. Di dalam rumah tersebut, Michael menemukan barang bukti, berupa paket barang haram siap edar. Michael sangat yakin, kalau pelaku yang menghabisi Jimmy, tak lain adalah Jack. Football man did for a living? Interrogation room. Singkat cerita, Jack sampai ke hotel, tempat di mana Curtis menginap. Ternyata di kamar hotel itu, Curtis sedang mengadakan pesta. Setibanya di sana, Jack langsung membrutal, membantai Curtis dan putranya. How you doing, mister? Officer. Miss Kenny. Jack mengancam, akan menghabisi putra Curtis, apabila Curtis enggan buka mulut. Jack ingin tahu, identitas bos gangster, yang mengelola bisnis barang haram di kota ini. Curtis menjawab, ia tidak pernah bertemu langsung, dengan si bos gangster tersebut. Jadi Curtis tidak pernah tahu, nama ataupun alamat tempat tinggal, si bos gangster misterius tersebut. Selama ini, Curtis hanya bertransaksi, bersama tangan kanan si bos gangster, yang diketahui bernama Coyote. Curtis juga memberitahu Jack, alamat markas barang haram si bos gangster, yang selama ini, dikelola oleh Coyote. Yang mana markas tersebut, berada di tengah hutan, dan dijaga dengan super ketat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Jack memilih untuk tidak menghabisi Curtis, dan langsung pergi dari hotel tersebut. Y'all both been dead. I'm sorry about your girl. Tak lama kemudian, Michael datang menginterogasi putra Curtis, terkait keberadaan Jack sekarang. Awalnya putra Curtis bungkam, namun setelah disiksa oleh Michael, akhirnya ia terpaksa buka mulut. Ia mengatakan, Jack sedang menemui Coyote, yaitu tangan kanan bos gangster misterius, di markasnya yang berada di tengah hutan. Yeah, man. You must have told him something. Okay! Singkat cerita, Jack tiba di kawasan markas Coyote. Kemudian secara mengendap, Jack memantau situasi markas tersebut. Melalui sebuah teropong, Jack melihat Coyote menghabisi seorang anak buahnya, hanya karena terlambat mengantar setoran. Kemudian, Jack mencegat mobil anak buah Coyote, yang hendak menuju ke kota, mengantar pasokan barang haram siap edar. Seorang anak buah Coyote, berhasil Jack habisi, sedangkan yang satunya lagi, berhasil melarikan diri. Setelah itu, Jack membakar mobil tersebut, bersama pasokan barang haram, yang bernilai $5 juta. Tak lama berselang, Michael dan seorang anak buahnya sampai, dan keduanya langsung mengarah ke markas Coyote secara mengendap. Sedangkan Jack sendiri, mendekat ke markas Coyote, dan mulai membrutal. Alhasil, mereka semua berhasil Jack habisi, dan hanya tersisa Coyote seorang diri. Namun pada suatu kesempatan, Coyote berhasil kabur ke tengah hutan. Kemudian, Jack pun mengejarnya, sembari membawa sebuah senjata. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil melumpuhkan Coyote, yang berusaha menelpon bos gangsternya. Setelah itu, Jack merampas ponsel Coyote, dan langsung menelpon nomor si bos gangster. Setelah terhubung dengan si bos gangster misterius, Jack dibuat kaget, karena suara si bos gangster tersebut, adalah suara orang yang sangat Jack kenal. Setelah panggilan tersebut terputus, Jack bersiap akan menghabisi Coyote. Pada saat yang bersamaan, Michael muncul, dan memohon kepada Jack, untuk tidak melakukan hal tersebut. Michael mengatakan, dengan menghabisi Coyote, tidak akan membuat Maya kembali. Michael memohon, agar Jack, menyudahi balas dendam, yang tidak ada ujungnya ini. Setelah dinasehati oleh Michael, ayah dari almarhum sahabat baiknya, akhirnya Jack batal menghabisi Coyote. Namun tiba-tiba,
anak buah Coyote yang kabur tadi, muncul menembak anak buah Michael. Kemudian dengan sigap, Jack membantai si anak buah. Sedangkan Michael berhasil menghabisi Coyote yang berusaha menyerang Jack. Lost too much. No, this ain't how you win. You can't do this. Kemudian, Michael mencegat sebuah mobil yang melintas untuk mengantar anak buahnya ke rumah sakit. Sedangkan Jack sendiri akan mendatangi si bos gangster. Come on, you say something. Fair is suspected in the killings of Skeeter Burke. Singkat cerita, Jack bertemu dengan si bos gangster yang ternyata adalah Ramon, yaitu kakak ipar Maya. Ternyata Ramon adalah seorang bos gangster yang menjalankan bisnis barang haram dengan kedok pengusaha sukses. Gave Ruby up to the hands of God. Proves of Out of my control. from my Jack sama sekali tidak menyangka, Ramon yang ia kenal taat agama, ternyata adalah bos gangster brutal. Jack merasa, Ramon bertanggung jawab atas kematian kekasihnya, yaitu Maya. Termasuk kematian sahabat baiknya, yaitu putra Michael. Melalui barang haram jenis baru, yang Ramon racik sendiri. Ketika Jack berusaha menyuntikkan barang haram tersebut ke tubuh Ramon, inilah yang pada akhirnya terjadi. Ramon berhasil menembak Jack menggunakan sebuah senjata yang Ramon sembunyikan di bawah sofa. Behind. Believe this, bro. Namun dengan sisa tenaga yang ada, Jack berusaha melawan Ramon. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil menghabisi Ramon menggunakan suntikan barang haram yang Ramon racik sendiri. Setelah si bos gangster ini tewas, dendam Jack akhirnya tuntas. Dalam keadaan sekarat, Jack menemui si pendeta, meminta untuk dibaptis. Setelah selesai dibaptis, Jack akhirnya tewas akibat kehilangan banyak darah. Kemudian, film pun selesai. Something. She wanted to be washed and I've got some sin left there, Father. In me. Officer. Y'all both been dead. Watch your